Roh Kudus bagi orang percaya. Kalau misalnya Bapak bertanya, sejauh mana, seberapa pentingkah Pak Gembala Roh Kudus itu bagi orang percaya? Ya bukan hanya penting, ini menjadi urat nadi, jantungnya di sini. Sebab siapapun yang tidak punya Roh Kudus, dia tidak akan mungkin selamat. Karena pekerjaan Roh Kudus itu adalah juga, saudara, itu mengerjakan seharusnya, mengerjakan keselamatan itu bagi diri orang percaya. Itu sebabnya mereka yang tidak punya Roh Kudus tidak akan mungkin selamat. Karena Roh Kudus itu bekerja untuk melahirkan seseorang baru kembali, yang disebut dengan lahir baru. Dan siapakah nanti yang akan masuk surga? Mereka yang sudah lahir baru. Makanya ada yang bilang begini, kalau seseorang hanya lahirnya satu kali, maka matinya dua kali. Tetapi mereka yang dilahirkan dua kali, matinya satu kali. Nah, Bapak Ibu berbahagialah yang sudah lahir dua kali. Apa maksudnya ini Pak Gembala? Lahir dari rahim ibunya, kelahiran secara lahiriah, dan kemudian dia lahir baru, dilahirkan oleh Roh Kudus. Maka nanti matinya hanya satu kali, mati jasmani. Setelah itu dia akan dihidupkan selama-lamanya. Tapi mereka yang hanya lahir dari rahim ibunya, tidak pernah lahir baru oleh kuasa Roh Kudus, maka mereka akan mati lahiriah, dan setelah dibangkitkan mati yang disebut dengan thanatos, ya, neraka selama-lamanya. Nah, kita belajar firman Tuhan hari ini, saudara. Dari kitab Injil Yohanes pasal 14 ayat yang ke-16 sampai 17 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Apa syaratnya, Pak Gembala, supaya orang bisa menerima Roh Kudus? Syaratnya adalah percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sebab sesungguhnya, ya, ini menjadi titik kunci. Setelah Kristus mengerjakan penebusan, maka sekarang waktunya Roh Kudus berdiam di dalam diri orang percaya. Tadinya belum. Itu makanya di kitab Kejadian dikatakan, Rohku itu dalam zaman Nabi Nuh, zaman Nuh, Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam diri manusia. Kenapa? Karena manusia itu berdosa, sehingga Roh Allah tidak tinggal di dalam diri manusia, tapi dia di luar. Itu makanya hukum, 10 hukum itu ditaruh, ditulis di luar manusia, di dalam 2 loh batu. Ya, kenapa firman itu tidak bisa tinggal di dalam diri manusia? Karena manusia masih berdosa, belum ditebus. Itu makanya ketika Yesus Kristus sudah mati di atas kayu salib, Dia mengatakan sudah lunas, finish, tetelestai. Artinya apa? Penebusan sudah dikerjakan, dosa sudah diampuni, sudah dibereskan. Maka sekarang Roh Kudus sudah bisa tinggal, bukan lagi sementara, tapi ayat ini mengatakan selama-lamanya. Haleluya. Roh Kudus tinggal selama-lamanya. Dan di sini Dia disebut sebagai penolong. Siapa di sini yang membutuhkan pertolongan? Ada yang nggak membutuhkan? Manusia itu banyak masalahnya, betul nggak? Yang pintar sekalipun pasti punya banyak salah. Apalagi motor. Bilang kiri kanan, karena malu udah masalah. Apalagi mah? Karena malu udah masalah. Lagi now. Terhone bang. Kadang-kadang kan manusia ini nggak sadar gitu loh. Kadang-kadang yang justru yang merasa nggak ada masalah itulah masalahnya, saudara. Ya. Nah, penolong itu jadi Roh Kudus itu gelarnya disebut sebagai penolong.
dalam bahasa Yunani disebut dengan parakletos. Parakletos. Parakletos itu terdiri dari dua suku kata. Para, jadi para itu bukan berarti seperti bahasa Indonesia. Parah itu bukan bahana, parah itu bukan udah parah kali. Para artinya di sebelah atau di samping. Siapa di sini yang pernah jadi terdakwa? Katakan di pengadilan. Oh, seperti itu. Biasanya kalau saudara jadi terdakwa, yang di samping itu biasanya siapa? Pembela. Makanya dari dua suku kata, parakletos, para artinya di sebelah atau di samping, kaleo itu artinya memanggil. Atau dalam bahasa Latinnya disebut dengan advocatus, advokat. Advokat. Jadi Yesus tahu. Begitu dia nanti naik, umat Tuhan itu pasti punya banyak masalah. Pasti punya banyak masalah. Apa masalahnya? Banyak. Dengar ya. Ketika orang percaya sudah mulai mau melakukan firman, maka dia diperhadapkan dengan banyak masalah. Itu sebabnya Roh Kudus itu bertindak sebagai advokat. Tadinya Yesus secara fisik, dengar ya. Coba dulu Pak Bos, maju ke depan. Supaya kita kasih analogi. Inilah Yesus. Saya orang percaya. Dia fisik. Dia hanya melihat saya, kan nggak bisa dia tinggal dalam diri saya. Karena saya ini fisik berjasad, dia pun berjasad. Ini kan jasad ini. Nanti begitu nafasnya hilang, tinggal jasad. Kan begitu. Jadi artinya apa? Itu sebabnya dia harus naik. Supaya pekerjaan selanjutnya itu dikerjakan oleh Roh Kudus. Dan sesudah Yesus naik ke surga, Roh Kudus turun. Sekarang tidak lagi kelihatan dua. Tadinya Yesus sebagai manusia dan saya sebagai manusia, saudara melihat berapa? Dua. Begitu Roh Kudus, sekarang dia sudah Roh Kudus, saya sudah. Siapa yang saudara lihat? Itu makanya dibilang saya tersembunyi di dalam Dia. Nah, dengar, makanya sampai sekarang saudara masih melihat saya? Enggak lagi. Saudara melihat siapa? Yesus. Roh Kudus nih sekarang. Haleluya. 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 Itulah sebabnya apa yang iblis lakukan di Taman Eden di dalam mengganggu, ya, membingungkan Adam dan Hawa. Sampai sekarang pun masih begitu. Sampai kita bingung. Tinggal di dalam apa namanya? Roh Allah tinggal di dalam saya, masalah kan belum selesai. Ya kan? Nah cukup, saya juga harus tinggal di dalam Dia. Jangan hanya sepihak. Haleluya, silakan dulu. Jadi Roh Kudus itu bertindak sebagai advokat. Coba kalau misalnya Abang Burmukan belum nasib Paris, kira-kira makin berani nggak saudara? Ya. Dikit-dikit Abang beru kan gitu kan? Ini Roh Kudus. Ya, jadi advokatus artinya seseorang yang dipanggil untuk membela. Munculnya kata penolong atau parakletos adalah karena banyak hal yang akan dialami, dihadapi oleh orang-orang percaya di luar kemampuan dan kesanggupannya. Udah mulai ngalamin enggak saudara? Baik itu karena kesalahanmu kan? Sebetulnya Anda yang berbuat, Anda yang sudah. Makanya ada istilah mengatakan jangan bermain api, nanti kadang-kadang kita kan dari hal-hal kecil kita sudah biasakan buruk. Hal-hal kecil yang sudah menumpuk menjadi buah kesalahan besar, akhirnya Tuhan alamak kan gitu kan, sampai minta monding, dan parahnya nggak monding makin sehat biasa. Coba Yesus tahu gitu loh. Yesus tahu sebagai manusia, karena dia juga pernah jadi manusia. Kitab Ibrani mengatakan dia juga pernah dalam kelemahan-kelemahan, tapi bukan karena dosa. Yesus itu 100% manusia. Dia merasakan lapar, merasakan stres, merasakan apa namanya? Semua yang Anda rasakan sudah pernah dirasakan oleh Yesus. Jadi secara hukum memang dia layak untuk menjadi perantara. Karena dia sudah pernah jadi manusia sekarang.
Jadi sekali lagi penolong ini digagas karena Yesus tahu nanti nggak akan sanggup ini Pak Miran kan gitu. Nanti nggak akan sanggup ini si Rado ini, nggak akan sanggup ini nanti Mama si Marco ini, nggak akan sanggup karena jalan Via Dolorosa itu nggak mudah. Tahu jalan Via Dolorosa? Jalan salib. Hanya ada 2 jalan. 1 jalan salib dan 2 jalan silam. Jadi kalau nggak salib pasti silam. Makanya yang sering jalan di jalan silam, perhatikan. Hanya yang sering meresam bureta. Bilang kiri kanan, waduh masa bureta dan lain itu. Masa bureta dong. Saya bilang masa bureta. Makanya bilang begini, makanya ganti jalan. Bilang. Makanya ganti jalan. Jalan dari jalannya lain. Ingat, Roh Kudus selanjutnya akan menuntun kita dari jalan salib. Jangan takut. Salib bagi Kristus adalah kematian. Tapi bagi kita sekarang adalah kehidupan. Amin. Amin. Kutuk salib itu sudah dibayar. Sehingga bagi kita sekarang salib itu bukan lagi, tapi itu bicara tentang kemuliaan, kemenangan, sukacita, dan damai sejahtera. Itu makanya sering kan bilang begini, aduh anak 4 dita belum bisa, masih berjuang melakukan itu. Masalahnya dilakukan atau tidak dilakukan, dengar ya, tetapnya menderita. Kan gitu ya. Artinya saudara tidak jalan di dalam salib pun, saudara akan jauh lebih menderita. Kemarin saya buat itu di grup. Dampak di kekekalan itu jauh lebih serius, bos. Bahkan seriusnya pakai sempurna. Kemarin saya lihat seorang artis bahagia kali. Padahal saya tahu dia sudah menikah beberapa kali kan. Saya kemudian berpikir begini, kayak firman Tuhan itu kayak bohong ya. Padahal firman Tuhan bilang, kalau tidak turun firman Tuhan, kau menderita. Mereka nggak menderita kelihatan gitu. Kemudian saya sampai pada kesimpulan begini, oh iya ya, ternyata dampak sejati itu nggak di sini, di sana nanti semua. Amin. Itu makanya Mazmur mengatakan orang fasik kelihatan lebih mujur, ya. Lanjut. Ada 2 hal yang membuat manusia tidak mampu menghadapi masalahnya. 2 hal, catat ini baik-baik. Ada 2 hal. Ini pasti saudara yang sehat pasti ngalamin ini. Kecuali dia nggak sehat. Orang kalau nggak sehat, dan contoh orang-orang yang sering lihat di sini yang sakit dia ya, dari sumber duit. Saudara sumber duit. Coba lah, dia nggak tahu masalahnya apa. Betul nggak? Jadi kalau saudara bertemu dengan orang yang dia nggak tahu masalahnya apa, itu namanya orang apa? Halo, orang apa namanya? Stres. Karena kalau orang sehat, seharusnya dia tahu masalahnya apa masalahnya. Dan orang gila nggak pernah merasa bersalah. Halo? Atau yang masuk ngomong sih, untuk pulang, itu sama juga kamu. Orang lihat kamu, dia lihat perhatian mana? Orang gila itu nggak pernah merasa bersalah. Betul. Makanya kalau saudara bertemu dengan orang yang nggak pernah merasa benar, itu namanya orang Ya. orang waras itu dia tahu masalahnya di mana. Bilang kiri kanan, kamu orang gila atau orang waras? Orang gila. Bilang begini, stop, nak bola rumah. Sempat Benjamin Hoboto. Orang salah benar terus, itu namanya orang gila bos. Ya, jadi nanti lihat aja. Kayak mana masalah, terus 2 hal masalah. Itu namanya orang gila. Nah, yang orang gila harusnya dibawa kemana? Hah? Rumah sakit. Panti asuhan. Jangan, nanti makin susah deh. Nah, ada 2 hal yang membuat manusia tidak mampu menghadapi masa. Yang pertama, karena kurang
Tuhan. Kalau perhatikan anak muda, dari kamu so, nanti masalahmu cuma satu ya masalah nanti. Ada dua ya, satu bodoh. Nanti kalau contoh si Tito, contoh ini Tito ya, kamu langsung diangkat jadi direktur Bank Mandiri. Nah, kalau pintar, tapi kalau dia nggak sanggup pengetahuannya, nah, dia sendiri yang stres. Diundang ke istana presiden kan, di hadapan Pak Presiden di persentase dia, udah begini, kan begitu. Contoh ini gitu. Makanya harus belajar, amin. Karena nanti kamu hanya digaji setara dengan kalau kemampuanmu tak ada tapi uangmu banyak, nanti orang udah curiga. Jadi mana uang? Kira-kira begitu. Ya, jadi karena kurang pengetahuan atau bodoh, itu makanya Roh Kudus diberikan. Karena Roh Kudus itu adalah sumber hikmat. Amin. 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 Sumber hikmat. Kemarin saya sudah bilang di ibadah doa, para pemuda remaja dengar. Yang lebih pintar banyak, yang lebih kaya banyak. Tapi dengar, ada satu hak istimewa yang dimiliki oleh Yusuf pada zaman itu, yang dimiliki oleh Daniel, sehingga dia lebih unggul daripada orang-orang pintar lainnya. Itu namanya roh hikmat. Amin. Amin. Amsal mengatakan dia memberikan pengalaman kepada orang bodoh. Haleluya. Haleluya. Itu sebabnya Roh Kudus itu diberikan, karena itu berhubungan dengan kecerdasan. Itu makanya di rumah, coba perhatikan, orang tua dengar, di rumah yang pekerjaan Roh Kudus nampak, pasti anaknya lebih berhikmat. Tahu pekerjaan Roh Kudus apa? Marah-marah, piring terbang, gitu ya, maki-maki. Itu pekerjaan Roh Kudus. Pekerjaan Roh Kudus, dengar, itu apa itu? Ya, kira-kira seperti itu. Pasti anaknya lebih berhikmat. Hosea 4:6. Baca 1, 2, 3. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anak. Kebinasaan itu kalau dalam bahasa yang lain sebenarnya kehancuran. Ya kan? Itu dulu lagu katanya, hancur mina, lama-lama tinggal di makanya mula nama banyak yang pulang kampung karena hancur. Ya. Tadinya udah mulai sukses dia, misalnya di Jawa sana kerja. Tapi kadang-kadang orang miskin ini kalau tiba-tiba kaya kan dia jadi kelebaka. Dia nggak pernah lihat hingar-bingar dunia kafe, ya nge-DJ gitu loh. Saya pernah bilang ada satu teman saya, temanlah seseorang, dia punya banyak masalah. Sampai satu waktu dia ketemu dengan seseorang. Nah ini yang masalahnya. Hati-hati bergaul. Apa orang mulai kata, pusing, aku pusing kali, aku udah mau mati ya katanya. Coba kamu mau jawab katanya. Dikasih satu tablet pil, tapi jangan lalai langsung makan satu tablet. Kalau saya udah biasa makan satu tablet, jadi satu tablet itu dibagi 3. Satu hari itu dia mulai ngefly, nggak ada musik pun gini. Hancur, sehingga akhirnya dia mulai ketagihan. Dia bilang begitu, tahu nggak, satu tablet itu 300.000 bos katanya. Saya sekarang butuh minimal 2 satu hari. Kalau enggak sudah lebih mau mati saya. Jadi dia usahakan 600.000 satu hari, dia nggak ada pekerjaan. Karena tadinya masalahnya karena nggak ada pekerjaan. Sehingga sekarang itu makanya soal dia, kalau ada sekarang musik hingar-bingar, dia bilang itu kupingnya dia tempelkan lebih.
datang ke pesta Batak? Karena kalau ke pesta Batak dia datang, bayangkanlah kalau dia lagi hula-hula kan, lewat speaker itu langsung gini dia. Itu obat apa? Itu obat setan apa ya? Cek Marpaum almarhum bilang itu namanya Rabban Sibonis. Bilang kiri kanan pada Ustaz Rabban Sibonis. Tahu Ustaz Rabban Sibonis. Karena tadinya dia nggak punya pekerjaan, itu masalahnya, hingga dia makan obat itu sehingga menambah pekerjaan. Roh Kudus tahu itu, potensi kita ke sana itu, makanya dia Yesus mengutus rohnya. Karena dia tahu manusia itu kurang pengetahuan, bodoh. Makanya kebinasaan dalam bahasa Inggris kalau nggak salah apa itu distro atau itu, iya, kehancuran itu datang dari kebodohan. Makanya akan naoto pasti berhubungan ini. Yang naoto sabakan modo apa gosok. Anak orang yang berusia. Iya. Bahasa bogos naoto. Tidak selalu memang, tapi lebih dekat. Bilang kiri kanan musuh ini saya ini musuh. Ini saya. Nak pula saya patah kesepit. Lagi ngalahin bos. Yang kedua, karena di luar kesanggupan atau di luar kemampuan, ingat masalah manusia itu jauh lebih besar dari kesanggupannya. Ya. Masalah manusia itu jauh lebih besar daripada kemampuannya. Yang pertama tadi, kenapa manusia itu membutuhkan pertolongan? Karena manusia itu kurang atau bodoh. Yang kedua, memang di luar. Sama seperti kemarin COVID. Ini baru saya baca dari berita lagi. Di Asia Tenggara sekarang angka COVID itu mulai lonjak lagi. Kalau sudah tahun-tahun 2000 berapa itu? 20. Siapa yang ketat dengan COVID? Pendeta sekali, jangan takut katanya. Begitu ada begitu Tuhan tolong katanya. Kira-kira begitu. Kenapa? Itu namanya di luar kesanggupan. Bukan karena dia bodoh, tapi memang masalahnya di luar kesanggupan. Dan Kristus tahu dua hal ini, saudara-saudara, akan menjadi masalah kita. Yang pertama karena kurang pengetahuan, yang kedua itu di luar kendali. Contoh sakit. Siapa yang mau sih sakit? Ayo, siapa di sini yang pengen sakit angkat tangan? Tapi penyakit itu kadang-kadang di luar kendali. Siapa yang mau celaka? Angkat tangan. Tapi celaka itu kadang-kadang di luar kendali. Jadi begitu banyak masalah di luar kendali kita. Itu makanya diberikan advokat. Amin. Parakletos. Yang disebut sebagai dalam bahasa Indonesia penolong. Bilang kiri kanan, jangan takut. Bilang. Jangan takut. Kamu punya parakletos. Bilang. Kamu punya parakletos. Sekalipun kamu tidak mengenal Hotman Paris. Bilang dulu. Sekalipun kamu tidak kamu ada membela. Siapa namanya? Roh Kudus. Makanya tadi semua lagunya tentang Roh Kudus. Roh Allah tiba-tiba. Mana ini? Kayaknya operatornya puasa dulu ini. Berdoa supaya rapi tangan. Penghormat 3 ayat 11 baca 1 2 3. Maka dia memberikan kekekalan dalam hati mereka, tetapi manusia tidak dapat mengalami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Kenapa? Karena kekekalan. Jadi ini masalahnya sebetulnya, tapi ya inilah. Kenapa manusia nggak pernah puas? Karena ini di dalam hidup mereka ada namanya kekekalan. Haleluya. 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 Lanjut. Roh Kudus itu memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Bahkan saya mencari peranan Roh Kudus itu apa? Wajib, mutlak. Jadi kalau ada gereja yang bilang, "Ayo pula wahai, nggak bisa." Yesus pernah bilang begini, dosa menghujat anak manusia itu diampuni. Tapi dengar, menghujat Roh Kudus tidak diampuni. Dan nanti yang di neraka itu adalah mereka yang menghujat Roh Kudus. Menghujat itu apa? Karena pekerjaan Roh Kudus itu adalah membawa orang kepada Kristus. Jadi Roh Kudus itu tidak bekerja untuk dirinya sendiri. Seperti siapa itu?
Seperti siapa? Saya. Saya. Jadi dia mudah. Karena ekspresi itu penting loh. Makanya inilah konoha ini kan. Kalau soal murid-murid ide rasa ide kalau bilang. Tapi dalam pak tu sekolah nabi nggak soal. Tu pak betul dulu jangan posisi itu. Halo. Kalian tengok apa? Mati hebat ini makan kemampuan nanti. Atau baik tu antusias. Wah ini dia. Tapi kamu tuh sangat cinta banget dengan. Haleluya. Kan begitu kan? Ale apa? Kenapa anda datang supaya naik kelas Pak Game? Yang ada turun kelas kalian. Itu pada tutup kalau bukan yang antusias. Ini namanya. Kan makanya sebetulnya awal mau tersinggung awal mau paling tersinggung sebetulnya daripada begitu tuh. Iba lagi makan tayo, mana keluar masuk, kalau mana keluar dan masuk di sana tuh senang. Biasanya searching musuh, bantu itu SB soalnya. SB halaman doa udah pengen coba. Itu. Iya, kamu kan gitu kan? Puji Tuhan itu. Nama aku betul lo kalau ditersinggung nama aku masih baru. Itu kan kalau naik tersinggung bukan itu dah. Sebetulnya yang paling berhak tersinggung siapa? Sahalat mana lo 3? Sahalat ada, nah sahalat ini ada baru belur. Puji Tuhan. Haleluya. Kalau sama orang antusias. Makanya bakteri ini senang cuma baca kita gimana? Jadi begitu. Bakteri ini lobet dia. Ayah harus sarapan menusuk. Kalau saya lagi Pang City. Oh, anaknya mau Pang City ya sama-sama. Abang bilang Pak Jam nanalam sedangkan anak bilang suatu kalau dulu kena ngamijat itu. Saya tanya, nanti hari Pentakosta makan nggak kita kira-kira? Hari Minggu makan nggak kita? Makan? Makan. Bawa masing-masing. Kita buat miskin. Saya harus gini ya, kemiskinan itu harus diperangi. Amin. Amin. Caranya bagaimana? Caranya gimana? Jadilah seperti Ishak di tengah-tengah krisis tetap menabur. Ada satu pendeta bilang begini, aduh, tak terlalu banyak jemaat nanyuk. Coba dengar saya bilang, itu harus dilawan. Maka saya bilang, jemaat Kibirisun Sumarimun itu makin jaya loh, saya bilang begitu. Amin. Karena kita melawan, amin. Haleluya. Haleluya. Saya tanya pakai, Rosi polisi, amin, amin. Dia mentok kata nih, ya. Masa tuh dia terima? Bekerja untuk dirinya sendiri. Coba udah mulai sembuh nggak mukanya itu? Mulai orang muda ini harus antusias, amin. 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 Oh, cita-cita saya ini menjadi berguna bagi bangsa dan negara katanya. Kalau kota dewa kamu membahaya kota dewa. Datang, duduk, dia Pulang. ambil uang, pulang. Orang seperti ini nggak usah jadi apapun ya, karena mending dia tidak jadi apa-apa daripada menjadi apa-apa. Kalau dia menjadi apa-apa kan paling jadi tanggungan keluarganya. Kalau dia menjadi apa-apa jadi tanggungan negara. Gitu. Lanjut Yohanes 14:26. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus, penolong. Dia sebut juga penghibur, penolong, Parakletos, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan. Perhatikan, peran Roh Kudus itu itulah mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Itu makanya hebatnya kita orang Kristen gak wajib menghafal kita kan? Enak kali kan? Makanya kita perlu baca. Perlu. Coba kalau agama lain. Amin. Kau nggak hafal, nggak masuk surga kau. Kita enggak. Kenapa nggak wajib dihafal? Nggak usah dipaksakan sampai mati dihafal. Kenapa? Karena kita punya apa? Roh dari dalam. Di paingon si bata susah piau di dungi disumbuli tadi si batang
bilang, hei, kamu lihat sekarang, efek dari semua penderitaan yang kau, kau lebih kuat. Kau dan nanti di sana, dampak di sana yang lebih serius, bukan di sini. Makanya hati-hati saudara, jangan dampak di sini. Coba, siapa yang mukanya selama khotbah antusias dapat 10 juta nanti pulang ibadah? Coba, pasti ada. Pasti gitu semua kan? Betul kan? Betul. Kenapa? Karena dampak di sini kan? Padahal dampak di sana yang lebih serius. Di sini nggak serius di sana. Di sini kalau sudah salah pangkas, balik tunggu 1 bulan lagi. Tapi kalau salah hidup di sana, karena kita boleh mengatakan apa? Karena segala perbuatan mereka akan menyertai. Kalau kamu udah menyertai, doh udah pernah lakukan itu sana no. Amin. 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 Itu makanya sahabaslah katanya. Uberin doh. Robin dari tiki KTM Rodo. Malaikat coba dulu buka laptopnya itu. Kira-kira upahnya berapa itu? Wis, tidak Bible di mahkotanya kan? Oh, godok. Mulai Senin ala sedang berminggu ini kan? Tuhan itu pun sedangkan saudara mengingat kesalahan orang, Tuhan jauh dari mengingat. Segala perbuatan itu diingat. Amin. 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 Mulai kan? Memang ingat orang masih dekat kamu. Masih nih. Saya saudara bersyukur bertemu dengan gembala model begini, dengan antusias. Amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Dulu begini saya. Waktu jemaat juga dua. Mana nama serema? Ah itu ada. Itu jemaat. Termasuk jemaat pertama. Coba, apa kurang dari aku? Kita. Kalau kita nggak baru sampai tahu rumah sana udah goyang. Wah sudah. Wah mereka cuan. Itu kan papa itu begini. Akhirnya ada yang dulu. Masih sekolah ini mungkin belum ada kerja. Sampai harus banget ya Allah. Sudah bersyukur. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Baik, boy. Kalau gitu nggak jalan gitu orang Tuhan pun nanti bosan. Katanya. Malaikat ditinggal kamu. Malaikat, jangan lihat. Kenapa? Malaikat berhubung dengan pendeta itu. Ada yang betul dan sendiri kan? Masih makan 3 kali sekali. Ya. Betul kamu juga begitu. Pertama kita mengajar. Jadi kata firman Roh Kudus itu mengajar. Kenapa banyak orang kurang ajar? Diajar. Ada 2 karena tidak diajar. Yang kedua, Diajar. nah saudara masih yang mana? Dan biasanya orang kurang ajar kalau dia kurang ajar tersinggung dia itu karena bahas. Biasanya kan mau lepas kono tuh baru kan pasien atau nilai kan? Ya, jadi Roh Kudus itu mengajar. Inilah kunci sukses, keberhasilan, kemakmuran orang percaya. Nah, termasuk makmur. Saya berdoa Tuhan mengaruniakan saudara kemakmuran. Usahamu makin berkati Tuhan. Amin. Betul. Kalau usahamu dikelola dengan baik, takut akan Tuhan dan jangan lupakan Tuhan gitu loh. Ini kalau nggak yang berdalam usahawan Tuhan, mana kan? Masih ada kurang. Mau latih berdalam? Kira-kira mau? Kau maju? Ada logika anak maju. Kalau kawanmu begitu kira-kira gimana? Mau berkawan dengan yang seperti itu? Kalau ada masalah kan ke rumah, tolonglah jam dulu kah 100 kan gitu kan? Lagi, tapi lagi sukses dia nggak pernah datang. Ada kawan begitu? Ya. Banyak. Kawan dua. Langsung banyak. Kawan lebih 2. Itu pun 1 istrinya 1. 1 ada tetangganya memang yang suka pinjam-pinjam sangke-sangke, kuning, jahe kan gitu kan? Ya kan?
Memang sangi-sangi sekarang mahal. Tadi saya bilang jangan sampai sangi-sangi sana selalu. Jangan sampai kita nanti nggak bisa masak dengan ayam. Awas ya, kalau sampai nanti sangi-sangi nggak ada lagi, kita cari lagi nanti. Kira-kira begitu. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Lihat firman Tuhan Mazmur 119 ayat 130 dan 131. Baca 1-3. Bila tersingkap firman-Firman-Mu memberi terang, memberi pengertian kepada orang bodoh. Mulutku kungamakan dan megap-megap, sebab aku menterbang. Coba dulu mulutku kungamakan. Coba nganga dulu. Ininya respon lo. Coba. Menganga gimana? Saya dulu sampai diketawain orang loh. Makanya dulu saya kalau belajar itu serius. Waktu saya dulu belajar sampai gini, sampai kadang-kadang di foto kawan saya, dibagi di grup, lihat di poster ini katanya. Memang begitu, mulut begitu. Makanya nggak usah terlalu pegang handphone pula, nggak ada, diaktifkan pula datanya kan. Dibalas, bercanda pula kawannya. Enak khotbah, katanya pula kan. Mau muntah tuh katanya. Bodoh juga itu, udah mau muntah ditantang pula. Ya udah pulang aja saudara-saudara. Coba, mulutku kungamakan dan coba. Kalau tiba-tiba nanti mendarat pesawat di sini mana? Oh ini. Itu antusias loh. Dia kan Pak Gabriel jangan datang. Karena waktu yang mana tuh senang meruah kesepakatan. Makanya mulai depan punya kaumang. Anak saya jaga jangkau ini kadang-kadang makanya lama sama Mbak. Ini aja udah 15 menit yang begini yang menegur begini kan, menegur kesalahan. Apalagi memperbaiki. Coba mengangat, coba sudah mengangat. Megap-megap gimana? Kan itu namanya heran. Aku bilang. Nak saya bagaimana jaga kita saya jadi perhatikan, jadi mengajarkan Roh Kudus itu dialah yang menerjemahkan firman itu. Makanya jangan terjemahkan sendiri. Makanya agama lain pengen menerjemahkan Alkitab kita kan? Apa yang mereka temukan? Kesesatan. Karena memang tidak dianugerahkan bagi mereka. Karena hanya yang punya Roh Kudus. Karena hanya Roh Kudus itu yang membuka segel dari firman itu. Karena firman itu adalah rahasia, menyimpan misteri. Dan kata sendirinya hanya dipegang Roh Kudus. Amin. Amin. Makanya dengar. Makanya saya bilang hari Jumat kemarin, semakin saudara bergaul dengan Roh Kudus, semakin hidupmu ringan. Amin. Amin. Semakin saudara bergaul, berjalan, bersahabat dengan Roh Kudus, berbincang-bincang dengan Roh Kudus, berteman, makin intim dengan Roh Kudus, saudara makin dibawa dengan sayapmu. Akan terbang. Jadi begitu sudah lihat burung rabioli, wow, badai di depan. Siapa tahu dia tantang. Karena badai itu ketika datang, badai itu mengangkat dia cuma tinggal menempatkan sayapnya. Wow, begitu. Ini belum datang masalah, belum datang kita. Itulah yang berteman dengan Roh Kudus. Ada lebih hebat bisa isaku nak itu 5.000 naira. Kalau apalagi sekarang saya bilang itu orang tua ditantang kan, lulus anaknya senang dia di satu sisi, di sisi lain lulus di bedulia kan, gimana semangat gak? Langsung lu pikir langsung mulai debat ya, dia punya berkat sendiri dia. Dulu ketika dia masuk di Sultan Agung, kita dibully, kau perintisan. Untung nama Serena itu dulu nggak ikut membuli kita kan. Kan teman-teman pendeta loh, wah perintisan kau ngapain kau? Tuhan cukup kan kok? Amin. Saya harus masuk BM katanya, jangan nak, masuk cuma satu aja. Sakit dia ujian, oh puji Tuhan mungkin ini cara Tuhan. Menang pula dia, jangan dibully dia. Tuhan cukupkan semuanya. Amin. Walaupun marutan.
Ada yang bayar utang kita tapi bantu Tuhan. Amin. Halo, amin yang para marutang semua. Amin. Duit tuh yang utang pedoy mana bayar kan? Bereng kata doa sehat Tuhan buka dari mana dia tahu utang anakku ini banyak memang ada kotor ada letak. Kalau nama oh Tuhan unang tinggal unak salpuya nani lehon mi tudo maksudnya saya kentang yang apa itu terbaik lehon na tua mulu sebetulnya kalau kau ingat baiknya Tuhan itu tapi kadang-kadang kita taruh rosa dari menunggu kan tapi saudara masih sehat only by His grace. Amin. 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 Sekarang menangkan di satu minggu. Amin. Nanti saya nanti akan dibuat list di situ. Tunggu oleh 5.000 banyak dong kontribusi mana. Nuna kamu kohon. Amin. Amin. Saya mau rasa buku sigaret. Saya buku sigaret. 30. Nama Marisa pun gue sama Marisa dah. Oke. Kamu karena Marisa bagai kamu gue lipat. Gue nak tahu lima dari Tuhan. Saudara memang disuruh Marisa kalian bisa doa. Kalian tetap diberkati hari ini kan yang semua itu. Haleluya. Jadi mengajarkan ini kunci keberhasilan. Ini coba lihat. Kalau orang sudah mau diajar, dia jadi tidak kurang. Kalau orang nggak kurang ajar, nanti minimal cukup terpelajar. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Kebodohan adalah akar dari semua masalah. Saudara setuju nggak ini? Baca Pengkhotbah 10 baca dengan suara yang lantang, jangan melobek. 1, 2, 3. Jika besi benar tumpul dan tidak diasah, maka orang harus membesar tenaga. Tetapi yang terpenting untuk berhasil adalah hikmat. Ini sudah digenapi sekarang bagi orang tua. Kita lah dulu yang tidak memilih untuk mengasah kemampuan. Nah sekarang faktanya kita disuruh apa? Saya jauh. Ngapa? Diulai mana tuh saya dari mana? Nang berdoa museo. Nang bergaul memang. Sementara ada orang cuma di belakang laptop ber-AC. Sekarang Pak dia itu berapa hari sih kerja 1 minggu? Pertama. Berarti 3 hari? Oh. Ada di kadang-kadang ada orang 1 minggu kerja di 14 hari loh. Kami siang malam. Baru kita di mana be? Gelena. Dengar loh. Karena saudara ini kan berbeda itu makanya ini makanan pas sekolah kan dan hona ke. Pokok boleh haduan kayak si Joni dalam misalnya. Tiba-tiba ada apa ya kita lu sarjana udah kerja ya Pak jam 100 Pak katanya eksekusi di Pempers Purpung katanya saya numpang blokir langsung ngomong gitu sayang tim dia ya ya kan tuh saya langsung kerja langsung nanti kamu masih meminta Pempers lagi nggak malu tersono narome itu pesona kamu memboboras. Kalau kami dulu begitu memang. Karena anak-anak merintis yang pulang ke Italu itu sekarang memboboras itu. Itu kira-kira. Jadi saudara setuju nggak ini kebodohan adalah akar dari semua masalah? Ya. Inti daripada Roh Kudus itu adalah memberikan pengalaman kepada orang yang bodoh. Amin. Amin. Itu makanya kalau orang berteman sama Roh Kudus, bergaul sama Roh Kudus, jangan cuekin Roh Kudus yang dalam dirimu itu loh. Jangan cuekin. Saudara akan makin bijak. Amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Lanjut. Mengingatkan semua yang Tuhan Yesus ajarkan. Ajaran Yesus adalah petunjuk hidup untuk mengalami kemakmuran dan damai sejahtera. Yohanes 14 ayat 7, damai sejahtera aku tinggalkan bagimu, damai sejahtera aku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak sama seperti yang diberikan oleh dunia. Janganlah gelisah dan
Sebentar hati. Kemakmuran di sini tidak hanya diterjemahkan dengan kemakmuran lahiriah, tapi kemakmuran rohani. Amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Kita masih buat di grup. Dengar, orang Kristen yang hanya mempertuhankan mujizat, dia pasti akan menjadi murid iblis. Karena Alkitab menubuatkan iblis itu juga kaya dengan mujizat-mujizat. Kira-kira begitu. Peran Roh Kudus itu adalah untuk membuat hidup orang percaya menjadi apa? Produktif. Apa? Produktif. Dan berkualitas. halo, itu makanya sekarang dengar. Tujuan Allah adalah supaya umatnya produktif dan berkualitas. Menurut saudara, mana yang lebih produktif sekarang? Teknologi, manusia atau teknologinya? Teknologi. Teknologi apa sekarang yang paling mengancam? AI. Halo, AI. AI lah. AI. Apa? I-nya apa? AI. AI. Sebentar, makan posoin. Coba, teknologi ini sekarang mengancam peranan manusia. Terlagi dikatakan nggak ada lagi jadi guru. Sekarang coba lah. Kalau masih ada orang sekarang bodoh, itu namanya memang sudah bodoh permanen itu. Coba tanya sekarang, Meta apa namanya? Meta. WhatsApp itu apa ya? Apa namanya itu? AI. Iya namanya apa? Iya, tanya di situ di Google apa yang nggak bisa sekarang? Berapa umurku tanya? Dia nggak tahu soalnya. Makanya peranan Roh Kudus. Makanya iblis juga ingin membuat kita tidak produktif. Halo, karena iblis hanya bisa melawan Tuhan melalui cintanya, digagalkannya rencana Tuhan itu. Kira-kira gitu. Yohanes 10:10. 1, 2, 3 baca. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Saudara yang menerjemahkan kelimpahan ini seperti apa ya? Saudara kelimpahan karir. Siapa yang sedang kelimpahan? Sedang. Yang kelimpungan katakan. Lah jadi saudara ini loh. Makanya Roh Kudus itu gini, supaya saudara produktif berkualitas di panggilannya itu, supaya dia mempunyai hidup. Apa itu hidup? Zoe. Tujuannya adalah supaya menjadi saksi, ya, melalui buah-buah hidup yang benar. Jangan lupa ini saudara. Tetapi kamu menerima kuasa kalau Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksi. Lihat tujuannya, supaya menjadi saksi. Dengar, aduh, saudara diberkati supaya menjadi saksi. Pekerjaanmu diberkati supaya menjadi saksi. Keluargamu diberkati supaya menjadi saksi. Saudara diberikan gaji supaya menjadi saksi. Kalau saudara tidak menjadi saksi dia, maka saudara sedang berjalan kontra dengan jalan Roh Kudus. Harus menjadi saksi. Amin. 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 Makanya bersaksilah. Haleluya. Bersaksilah. Untuk menghilangkan siksa dia bersaksi. Saksikanlah kebaikan Tuhan. Amin. Amin. Saudara masih bisa hidup, saksikan kepada orang. Saudara jangan berpikir saudara harus punya saldo 10M dulu baru saudara masuklah saudara. Sebetulnya saya tidak punya nyali untuk berdiri, tapi karena 1 miliar itu kan 10 miliar itu beda buat Tuhan itu loh. Kok ukur Tuhan hanya dari lahiriah? Ya dengar, bersaksilah. Amin. 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 Saksikan semuanya. Karena Roh Kudus itu diberikan supaya saudara produktif, berkualitas, dan mulai saudara bersaksi. Dengar, bersaksi itu bukan artinya nggak harus ada masalah. Tunggulah dulu masalahku selesai, bagian baru bersaksi yang oke. Kalau nanti berhenti masalahmu sudah mati, baru bersaksi. Mau orang namanya bersaksi diusir dia deh. Betul nggak? Saya Roma 7 namanya bersaksi baru. Datang pula dia jam 2 dini hari kan, menggomol lagi, dari jendela pula datang dia kan, beda, tak ada selimut kan, bego. Mumpung bilang dulu, mumpung hidup bersaksi lah bilang dulu.
Mumpung hidup bersaksilah. Jadi kesaksian lah. Dari Facebook bersaksi bilang. Dari Facebook, Di WhatsApp bersaksi di bilang. WhatsApp bersaksi, Di TikToknya. TikTok. Sa TikTok bersaksi lah matol. Ya kan? Bersaksi lah dari TikTok. Dari semua media sosial bersaksi lah. Amin. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Dengan demikian misi Kristus dinyatakan. Lihat ini saudara yang terakhir saudara. Supaya apa? Ditinggikan. Supaya apa? Ditinggikan. Coba baca ke depan semua. Baca yang kuat 1, 2, 3. Supaya Tuhan ditinggikan dan dipermuliakan. Kalau sudah ditinggikan Tuhan itu dia lagi. Yohanes 15:8, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jikalau kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid. apa katanya lagi? Kalau nama Tuhan ditinggikan apa lagi? Ada yang ayat lagi saudara? Kalau nama Tuhan ditinggikan apa? Dia akan menarik banyak pelanggan-pelanggan yang berjualan, yang punya bisnis, lihat, ya kan? Kalau sudah ditinggikan Tuhan dari usaha kipasmu contohnya, sampai mogak, udah bangun sampai 5 kipas naik, nah goyang sampai 20 kipas atau contoh, 2 jam naik, aman sampai lebih itu kipas yang contoh kan, tapi nggak harus selalu begitu ya. Orang lebih belum langsung direkam semua, ada apa? Tapi maksudnya kalau nama Tuhan sudah ditinggikan, apa dampak kalau nama Tuhan dipermuliakan, ditinggikan dalam hidup kita? Yohanes 12:32, baca 1, 2, 3. Sebentar dulu, ini siapa yang ngomong? Yesus. Jadi coba dulu, ini Yesus ngomong, baca dulu ya. Baca yang kuat, 1, 2, 3. Dan apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Amin. 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 Kalau nama Tuhan ditinggikan dari GBD Semarang ini kan itu dia yang menarik, ya kan? Makanya kita harus kompak. Mau kita tidak kompak sebaru, mau ditarik, mau nasi, mau lotulun, GBD waktu ada kompak. Aneh di kuliah GBD Semarang kenapa? Jemaahnya bincang-bincang loh anak ibu bunga saya itu sih satu pun gak ada yang ngalah aku katanya. Yang nanya aku nomor rekening pun gak ditanya. Kan udah terbiasa begitu kan? Salam lah. Halo udah. Kalau dia laki-laki, halo aman dari mana? Siapa nama lurahnya? Nama camatnya siapa? Kau usah sampai gitu. Kamu kerja di mana? Oh berapa lagi gajimu? Orang jangan sampai menang juga ditanya kan. Halo ditarik. Jujur. Tiga kamu saja kamu. Ada ketiga mau nggak sampai gue mau. Menyesal gitu. Tapi nak memberi firman Tuhan selama tidak ada yang kamu ini aku menyiksa. Haleluya. 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 Memang kalau jemaat kita ini kan kalau sudah hadir, ini pun belum hadir 100%. Kan udah gak mulai lagi sebetulnya kan. Coba lihat dari pemuda itu hitung dari sekitar 200 orang. Amin. Muat lagi saudara. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Jadi kalau Tuhan nanti tambahkan bawa orang, biarlah dia merasakan Kristus. Saudara perlihatkan wajah Kristus itu. Amin. Amin. Lihat dulu kiri kanan, wajah siapa yang kalian lihat? Sama mereka serius. Dan kamu tutup kiri kanan. Kamu nggak tanya aku udah gue mana kita. Halo, biar kamu tutup kiri ke kanan, lu senang halo. Biar kamu tutup kiri ke kanan. Udah. Coba, gue ini silakan. Wih. Kalian akan nggak tinggal di sini. Di sini biar kamu. Kulihat di wajahmu kemuliaan Allah. Kalau sudah ada, aku kasih. Amin. Jangan lagi bilang begini. Aku jujur lah, nggak suka aku lihat siapa itu. Kalau kau mengasihi, kasih tanpa. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Jadi kalau nama Tuhan ditinggikan, dari mana aku lihat? Pasti Tuhan berkati. Kalau dari pekerjaanmu nama Tuhan ditinggikan, diberkati Tuhan ya. Amin. Para suami dengar, kalau rumah tanggamu memuliakan Tuhan dia, lahirlah anak bawah, anak burung, seorang dari Tuhan.
Bago naman hal to sa ito may dunia. Hal sih. Kan enak soalnya kan? Tuh lihat, kalau sudah ditinggikan Tuhan lihat, lahirlah anak-anak yang takut akan Tuhan. Alangnya kalau kita contoh, nah beginilah contoh orang yang takut akan Tuhan. Pak, kan kira-kira, on, kasih kan mah. Coba tuh mulai sih ruang, masih, mulai masalah anak kira-kira. Nanti biasanya kan suami istri mulai saling menyalahkan dan parahnya nggak ada yang mau disalahkan. Akhirnya saat mau tuh sudah tua, saat mau tuh tua, akhirnya terakhir. Jadi sama lima, cuma ada tua muka asal jelas, sirang mahita, sirang lu nggak selesai dah, deh, mau lu nggak marah berbau nang deh sirang itu, gitu kan? Betul? Kira-kira begitu kan? Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ayo, yang sudah punya Roh Kudus bangkit berdiri. Yang belum tetaplah duduk, sudah ada, jangan paksa.